pada kesempatan kali ini adalah apa itu benar sendiri. Apa itu benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, baik kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan dalam kerangka sehat pikiran maupun sehat jasad. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita buku, yaitu masih dalam pembahasan bab pertama, yaitu berkaitan dengan pendahuluan, dengan subbab yang keempat, yaitu arti dari benar. Kalau kemarin berbicara tentang arti pikiran, akan berbicara tentang hukum-hukum, asas-asas, ya kan kawan, patokan-patokan yang mana untuk menghindari kesalahan berpikir atau berpikir benar itu sendiri. Jadi menjadi pertanyaan pada kesempatan kali ini adalah apa itu benar sendiri? Apa itu benar? Ya, kalau kalian mau beri komentar, silakan dalam perspektifnya masing-masing ya. Apa itu benar? Jadi benar dalam perspektif ini adalah ada persesuaian. Yang pertama, ada persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ini ada persesuaian. Benar pada dasarnya adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Dimana kita punya asumsi bahwasanya misal proposisi yang salah, misal batu hitam tenggelam dalam air raksa. Harus pakai ilmu untuk melihat ini apakah batu hitam itu bisa tenggelam dalam air raksa atau tidak. Batu lebih ringan daripada kapuk. Ini pengetahuan umum ya. Batu lebih ringan daripada kapuk, itu sesuatu yang proposisi yang keliru. Kemudian Nabi Musa, Allah menurunkan kitab Al-Quran. Ini satu pengetahuan yang juga keliru. Atau kita mengakui kebenaran dalam proposisi, misal bumi Napoleon adalah panglima perang yang ulung, atau besi lebih berat daripada air tawar. Ini adalah satu proposisi mengatakan bahwa saya benar dan salah. Yang kemudian apa yang kemudian bisa kita tentukan bahwa saya misal tadi proposisi ini salah dan proposisi ini benar. Yang bisa menentukan hal tersebut ketika kita punya ada kesesuaian antara proposisi atau pikiran tadi dengan kenyataan. Kita bisa mengetahui itu salah dan benar dalam perspektif misalnya pengetahuan tentang Musa itu bukan menerima Al-Quran, tetapi Nabi Muhammad. Nah, kita bisa membenarkan besi itu lebih berat daripada air tawar. Nah, itu karena kita bisa membenarkan karena ada proposisi atau pikiran tadi yang membenarkan kenyataan, adanya kenyataan. Nah, kenyataan sesungguhnya, kira-kira gitu. Itu dimensi kebenaran yang pertama. Dimensi kebenaran yang kedua, kawan-kawan, tidak ada pertentangan dalam dirinya.
Jadi kawan-kawan, ukuran kebenaran kedua ini adalah adanya persesuaian atau tidak adanya pertentangan dalam dirinya. Artinya apa? Sesuatu pertanyaan atau pernyataan, misalnya suatu pertanyaan dikatakan benar, suatu pertanyaan misalnya dikatakan benar, manakala ya kan kawan, tidak ada maksud daripada dimensi kebenaran yang kedua itu adalah tidak ada pertentangan dalam dirinya. Apabila misal contoh suatu pernyataan dikatakan benar apabila tidak ada pertentangan, ya kan kawan, tidak ada pertentangan dari awal sampai akhir. Tidak mengalami pertentangan yang terjadi mungkin dari awal sampai akhir. Sebagaimana contoh misalnya ia adalah seorang yang jujur yang suka menipu, atau si fulan adalah seorang yang bisu yang pandai berdebat. Nah, ini kan mengalami pertentangan, kok bisu bisa pandai berdebat. Di antara bentuk persegi ada di balik bentuk bulat ada persegi. Ini kan dalam bahasa Mundirin adalah pernyataan yang coba memperkosa prinsip yang disebut pertama oleh yang kemudian. Prinsip yang pertama oleh kemudian artinya suatu pernyataan yang kemudian tadi membenarkan pernyataan kalau dia bisu, kemudian diperkosa dengan pernyataan kemudian yang mengatakan pandai berdebat. Padahal prinsip pertama dia adalah bisu, kemudian dia memperkosa pernyataan selanjutnya, pernyataan pertama dengan pernyataan selanjutnya atau pernyataan kemudian dengan seorang bisu yang pandai berdebat. Itu kira-kira kawan itu. Atau misal kita pakai cara berpikir misalnya dengan asas yang pertama tadi sesuai dengan pikiran dan kenyataan sesuai. Kemudian kalau kita misal dalam kerangka berpikir semua filsuf itu cerdas misalnya, Al-Farabi adalah filsuf. Maka ia bodoh. Nah, ini kan terjadinya pertentangan dalam pikiran. Contoh lagi misal semua mahasiswa IAIN berpeci. Hasan adalah mahasiswa IAIN, maka Hasan berdasi. Nah, ini kan terjadi pertentangan dalam dirinya. Seharusnya maka ia pintar atau cerdas. Hasan berpeci. Kira-kira begitu.
Jadi banyak sekali pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam dirinya, tidak hanya sepenggal kata, bahkan dalam pengambilan kesimpulan yang kemudian keliru juga, itu juga sering-sering terjadi kawan-kawan. Maka belajar logika dalam arti ini adalah arti benar selama dalam konsep yang pertama adanya pikiran sesuai dengan kenyataan, asas kebenaran yang pertama. Asas kebenaran yang kedua, tidak ada pertentangan dalam dirinya, di mana suatu pernyataan itu kemudian atau pertanyaan itu dari awal sampai akhir tidak terjadinya pertentangan atau tidak mengandung pertentangan, kira-kira begitu. Kemudian kawan-kawan, pertentangan-pertentangan ini juga kemudian terjadi dalam pemikiran, misalnya apabila jadi banyak pertentangan-pertentangan ini juga terjadi dalam pemikiran, terdapat dalam pernyataan yang juga di mana kita tidak dapat menangkap pengertiannya atau definisinya. Saya ulangi ya kawan-kawan ya. Jadi pertentangan dalam pemikiran juga itu kawan-kawan juga terdapat dalam pernyataan yang mana tidak ditangkap satu definisi atau pengertian dari apa yang kemudian kita pikirkan itu. Contoh, Tuhan dapat mencipta atom yang lebih besar dari molekulnya, atau Tuhan dapat membuat tongkat berujung satu, atau Tuhan dapat memasukkan benda volume 50 cm kubik ke dalam benda bervolume 10 cm kubik. Ini kan satu pertentangan yang kemudian terjadi dalam pikiran, yang mana tidak kita tangkap maksud definisinya. Misal tadi, kok bisa benda itu volume 50 dimasukkan ke dalam volume 10 cm? Kalau dalam bisa saja dalam kerangka kemahabesaran Tuhan, cuman dalam perspektif kalam, misal ada perdebatan, tidak perlu kemudian risaukan seandainya kita menengok tentang dimensi logika atau ilmu mantik. Jadi sah-sah saja dalam dimensi itu. Jadi bagi logika kawan-kawan, pernyataan tersebut itulah keliru karena ia tidak menghadirkan maksud yang bulat, kira-kira seperti apa. Nah, ibarat kata seorang buta huruf yang pandai membaca, atau seorang bisu yang pandai berdebat. Itu dimensi arti dari benar yang kemudian diceritakan dalam bahasa Mundir ini. Jadi ada dua bukti kebenaran yang bisa dilihat, yaitu yang pertama, ada kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Yang kedua, tidak ada pertentangan antara apa yang terjadi dalam dirinya. Yang terjadi dalam dirinya itu tidak mengandung pertentangan dari awal sampai akhir. Itu dia mengalami arti daripada maksud benar yang ingin disampaikan dalam konsep logika Mondiri. Mungkin itu kawan-kawan. Jika ada yang kemudian mau didebatkan dan diskusikan dalam chat atau kontak di media sosial saya, silakan. Saya terbuka dengan dimensi hal-hal seperti itu. Itu saja kawan-kawan. Besok kemudian kesempatan berikutnya kita akan berjumpa dengan asas-asas pemikiran. Mulai dari pembahasan yang menarik bagi saya, sudah mengerucut pembahasan yang kelima ya. Benar, yang kelima kita akan berbicara tentang asas. Mungkin itu saja kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.